Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadratul Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan diceritakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia mudah-mudahan meridhoi sapa Allah anhuma, dari Abbas, Sayyid Abbas dan Ibnu Abbas. Qala dawuh sapa Ibnu Abbas, Innallaha la yu'ammiru bil qaumi ad-dayyara. Sesungguhnya Allah, qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah iku la yu'ammiru, iku sungguh meramaikan sapa Allah, bil qaumi, dengan kaum, ad-dayyara, ing beberapa kampung atau tempat. Ad-dayyara ing beberapa desa atau kampung. Wa yusmiru, dan menghasilkan sapa Allah lahum, untuk dayyar, al-amwala, ing beberapa harta. Wa ma yanzuru, dan tidak melihat sapa Allah ilaihim, pada kaum, mundu khalaqa, mulai menciptakannya Allah, semenjak mulai menciptakannya Allahum ing kaum, tidak memandang atau tidak melihat bughdon lahum, karena murka lahum pada kaum. Kila dikatakan, wa kaifa dzaka ya Rasulullah, wa kaifa, dan itu bagaimana, dzaka utawi itu, la yu'ammiru bil qaum, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, bisilatihim, dengan olehnya silaturahim kaum, bisilatihim, dengan olehnya bersilaturahmi atau menyambungnya kaum, arhamahum, ing beberapa sanaknya kaum.
arhamahum ing beberapa sanaknya kaum. Rawa cerita yang hadis sawa Abdul Imam Tabrani. Diceritakan dari Ibnu Abbas bahwa Kanjeng Nabi itu dawuh, Allah itu meramaikan kaum dengan dibuat ramainya suatu kampung atau desa itu menjadi banyak penduduknya. Wa yusmiruhum al-amwal, Allah memberikan kepada penduduk kampung itu adalah banyak hartanya, artinya makmur. Ya. Wa ma yang duru ilai mundu khalaqum bughdhan lahum, dan Allah tidak pernah memandang mereka dengan pandangan murka semenjak mereka diciptakan. Artinya mereka selalu dipandang oleh Allah dengan pandangan kasih sayang. Maka kila dikatakan, bagaimana itu bisa terjadi ya Rasulullah? Kok ada kampung, ada satu penduduk yang ramai kampungnya, makmur kehidupannya, dan Allah selalu memandang mereka dengan pandangan kasih sayang. Maka Kanjeng Nabi menjawab, bisillatihim arhamahum, sebab mereka penduduk kampung itu menyambung tali silaturahim kepada sanak saudara. Mereka nggak ada satu sama lain bermusuhan, sehingga kampung itu jadi ramai. Lah kok ramai? Ya iya, akhirnya keluarga itu yang dari kecil tadi terus menjadi bertambah, gitu, bertambah. Tidak ada yang keluar dari perkampungan itu. Begitu menikah dia membangun di situ. Begitu menikah membangunlah di situ. Begitu menikah karena nyaman perkampungannya, nyaman, ekonominya juga enak, nyari di situ, makmur kehidupan mereka, sehingga tidak ada keinginan untuk meninggalkan kampung itu, sehingga mereka rata-rata ya sudah. Bahkan juga dari daerah lain justru datang, ramai. Sebab apa? Di situ adalah saling silaturahmi, menyambung saudaranya, yang saudaranya dengan saudaranya itu disambung, tidak ada yang diputus. Sehingga mereka rukun, maka akhirnya Allah jadikanlah kampungnya itu makmur, dan Allah selalu memandangnya dengan pandangan kasih sayang. Makanya di pondok itu kamu harus rukun, ya, dengan kawannya harus rukun, jangan sampai bertengkar. Kalau beda paham, beda pemahaman, beda keinginan, dia kita yang rukun. Dulu Nabi Musa itu mengadu kepada Allah, ya Allah, sudah lama ya Allah kok enggak turun hujan. Sementara Nabi Musa sudah memohon untuk diturunkan hujan. Lah kok enggak hujan-hujan ya Allah? Maka Allah berkata kepada Musa, Musa, walaupun kamu berdoa, walaupun kamu sholat istisqa, berulang-ulang tidak akan hujan. Loh kenapa ya Allah? Karena kaummu enggak rukun. Maka kumpulkan kaummu, mereka yang sedang bertengkar, mereka yang sedang bermusuhan, satukan mereka, saling memaafkan, rukun, maka nanti Allah akan menurunkan hujan. Akhirnya kaumnya dikumpulkan, ya, yang punya salah disuruh minta maaf, saling memaafkan. Akhirnya mereka tidak lagi ada yang bermusuhan, menjadi rukun. Tidak lama kemudian Allah turunkan hujan. Paham? Makanya kita harus rukun, jangan sampai bermusuhan. Ya kadang-kadang mungkin kamu marah, ya sudah marah, tapi jangan lama-lama. Ini sampai seminggu juga masih marah-marah.
Ada yang 1 bulan juga masih marah. Ini apa-apaan ini? Ya kan? Tambihun ay hada tambihun, utawi ini itu ada pengingat. Al-muradu utawi yang dikehendaki birrohimi dengan sana allati ya rohim. Tajibu yang wajib opo silatuha menyambung ar-rohim. Opo silatuha menyambung allati aja rujuknya. Maka nahunaka mahromiyatun. Ma'iku rohim, ma'iku sanak kana yang ada. Iku hunaka di sana ma opo mahromiyatun hubungan mahrom. Opo mahromiyatun hubungan mahrom. Yang dikehendaki dengan sanak yang wajib disambung itu kalau ada hubungan mahram. Mahram itu yang tidak boleh dinikah. Wahuma utawi wahia apa wahuma punya? Wahuma utawi maka nahunaka mahromiyatun iku kullu sakhso ini iku setiap 2 orang. Laukana seandainya ada sopo ahaduma salah satunya sakhsoin iku zakaron laki-laki wal ukhra dan yang lain iku unsa perempuan lam yatanakaha maka tidak boleh menikah sopo sakhsoin. Kal abai lam yatanakaha maka tidak boleh menikah sopo sakhsoin. Kal abai seperti bapak, wal ummahati dan beberapa, kal abai seperti beberapa bapak, wal ummahati dan beberapa ibu, wal ikhwati dan beberapa saudara laki-laki, wal ahwati dan wal ahwati dan beberapa saudara perempuan, wal ajdati dan beberapa kakek laki-laki, kakek, wal ajdati dan beberapa kakek, wal jaddati dan beberapa nenek. Wa in alau walaupun seatasnya sopo ajdad wa jaddad. Wal a'mami dan beberapa paman, wal amati dan beberapa bibi. Kalau A'mam wal amati dan beberapa bibi. Ini yang saudara dari ayah. Kalau amat dan a'mam dan amat. Wal ahwali dan beberapa paman, wal kholati dan juga bibi. Bibi atau paman yang dari ibu ini kalau kholat. Kalau a'mam tadi yang dari a'mam itu saudara ayah. Tah laki-laki, yang laki-laki. Kalau akhwat, kalau amat itu saudara ayah yang perempuan. Kalau akhwal itu saudara ibu yang laki-laki, kholat itu saudara ibu yang perempuan. Siapa orang yang punya hubungan mahram itu? Yaitu setiap 2 orang yang salah satunya itu laki-laki dan yang lain perempuan, maka tidak boleh nikah. Semisal ayah, ibu,
itu nggak boleh ayah itu menikahi anaknya, boleh nggak? Nggak boleh. Ada hubungan mahram. Kalau ayah sama ibu boleh menikah? Ya iya, justru karena disebut ayah ibu itu dia menikah. Karena nggak ada hubungan mahram. Hubungan ayah, maksudnya ayah dan ibu ini hubungan ayah, hubungan ibu, hubungan saudara kandung, baik laki-laki maupun perempuan. Hubungan karena sebagai nenek atau kakek. Nggak boleh. Kamu nikah sama kakekmu, boleh? Nggak boleh, karena mahram. Atau paman, saudara kandung ayah, baik laki-laki mau perempuan, saudara kandung ibu baik laki-laki maupun perempuan, itu tidak boleh dinikahi. Itu karena mahram. Nah, ini yang wajib disambung. Kamu masih punya nenek. Siapa nenek di situ? Entah ibunya ayah atau ibunya ibu. Wa in ala, walaupun ke atasnya. Siapa ke atasnya? Buyut kalau masih. Kamu buyutnya masih? Masih. Ya, Mbah Yud, biasanya Mbah Yud perempuan ya. Mbah Yud laki-laki masih ada? Mbah Yud perempuan. Ya berarti itu wajib disambung. Ada atasnya lagi Mbah Yud? Ada yang masih nenek moyang. Canggah namanya ya. Canggah. Tahun 2012 itu saya masih lupa dengan canggahnya anak saya. Canggah. Canggah dari anak saya, dari ibu. Jadi di atasnya Mbah Yud. Itu masih jumpa, umurnya waktu itu 115, tapi orangnya sehat gitu. Orangnya sehat. Itu lari masih bisa. Loh iya. Sehat. Itu kalau malam dia baca Quran, beliau baca Quran itu sampai malam. Nanti kalau sudah jam 10 ke atas, listrik ini dimatikan, diganti pakai ublik, tahu ublik ya? Dan itu nggak pakai kacamata. Nggak pakai kacamata. Jadi nanti kalau sudah jam 10 malam ke atas dimatikan. Artinya dia nggak pakai lampu listrik lagi, tapi pakai ublik. Dan itu baca Quran. Beliau sudah menghatamkan, saya tanya, Mbah sudah hatam berapa kali? Sudah 150 kali hatam. Katanya. Nah berapa? 150 kali khatam. Kamu berapa kali? Terus lah mau berapa kali? Saya dulu berpesan nih pokoknya kalau bisa sampai 300 berapa gitu. Selama masih hidup artinya gitu. Sempat dipesan oleh suaminya, nanti kamu baca Quran kalau bisa sampai sekian. Waktu itu sudah dapat 150 kali hatam. Itu tahun 2012. Terus tahun berapa itu? 4 tahun kemudian beberapa itu meninggal. Itu saya tanya itu rahasianya. Mbak, tapi kok awet sehat ini apa? Katanya kuncinya saya selalu husnudon kepada Allah. Allah menyiapkan air itu pasti sudah layak untuk dikonsumsi. Kata beliau begitu. Sehingga beliau tidak pernah merebus air. Air dari sumur ya diambil diminum. Tidak pernah direbus air. Dari sumur diambil diminum. Beliau tidak mau minum es. Kata beliau, minum es itu air yang sudah bau. Bahasa beliau begitu, bikin orang layu. Makanya katanya apa? Minum es itu bikin orang layu.
Beliau nggak mau minum air rebusan kecuali kopi. Kalau minum kopi baru direbus, kalau enggak ya kembungun. Nah, kopi teh baru mau beliau yang direbus. Tapi kalau hanya minum air putih nggak mau yang direbus. Pasti yang langsung dari sumur dimasukkan ke kendi gitu. Kalau dia kan ada kendi gitu ya. Dari sumur dimasukkan kendi dulu baru diminum. Itu katanya rasanya gitu. Tidak pernah minum air rebusan, maksudnya air putih yang direbus. Juga tidak pernah minum air es. Kalau kita ini kalau buka nggak ada esnya, kayak ada yang kurang gitu. Ya, kayak ada yang kurang gitu. Air yang nggak direbus kayak gimana gitu. Tapi kita di sini nggak direbus ya kan? Iya. Airnya cuman dimatikan kumannya, bukan sih? Di apa? Dimatikan kumannya. Kalau mati, kalau nggak mati, yang penting kita husnudzon kepada Allah. Itu sudah diteliti pakai dari dinas kesehatan, udah diteliti, udah di lab, hasil airnya bagus kok. Layak konsumsi banyak. Ya, yang penting husnudzon. Husnudzon kepada Allah. Allah menyediakan air tentunya juga bersamaan itu air itu sehat. Itu aja. Itu rahasianya hanya gitu katanya. Kunci dia sehat. Sehingga sampai tua anak-anaknya itu sudah nggak pada bisa jalan. Anak-anaknya sudah meninggal, ada yang nggak bisa jalan. Tapi malah yang mbahnya masih sehat. Itu kalau panen buah asem, tahu asem ya. Itu kalau nggak dilarang sama anak cucu-cucunya, itu manjat sendiri dia ngambil. Saking sehatnya itu kata cucu-cucu itu kalau nggak dilarang itu bisa manjat sendiri tuh ngambil panen asemnya itu. Gitu ya. Baik, awal ke atasnya umpama ada lagi di atasnya itu andai kata ada masih hidup ya kan. Itu tetap muhrim namanya. Nggak boleh gini. Ini yang wajib. Kamu punya paman, ya wajib silaturahmi dengan paman. Baik dari ayah maupun dari ibu. Ya. Nah, kemarin caranya silaturahmi tidak harus berkunjung. Mungkin kalau dekat ya berkunjung lah, wong dekat. Masa dekat ngirim terus, kirim salam. Dekat tetangganya WA. Pak D, saya nggak bisa ke situ ya, mohon maaf lahir batin, itu rumahnya sebelahnya itu. Ya kan nggak mungkin. Tentunya sesuai dengan keadaan masing, yang memungkinkan silaturahminya dengan dikunjungi ya dikunjungi, yang tidak mungkin ya bisa dengan melalui kirim salam, kirim hadiah ataupun lainnya. Paham? Fa'amal auladuha ulai, maka adapun utawi beberapa anaknya akmam wal amat wal ahwal wal khalat iku falaisat, maka tidak ada sopo auladuha ula salah. Falaisat, maka iku tidak ada opo asilatu menyambung bainahuma di antara sahsai iku wajibatun wajib. Adapun hubungan kekerabatan daripada anak-anak paman, berarti bahasanya apa? Sepupu, ya, sepupu. Sepupu itu tidak wajib disambung, sunnah saja, tidak wajib.
Paham? Kenapa? Karena bukan muhrim. Kajawazil munakahati, seperti bolehnya menikah bainahuma di antara sahsain. Seperti sebagaimana di antara sepupu itu boleh menikah. Antara sepupu itu boleh menikah. Ya, nanti umpama kamu seneng sama sepupunya, sepupunya juga seneng dan cocok, nikah boleh? Kalau nggak seneng boleh? Jangan. Kalau nggak seneng jangan-jangan nanti nikah seminggu udah pisahan karena nggak seneng. Dasarnya ya harus suka. Sepupu itu pokoknya mutlak. Mau sepupu sesama dari ayah laki-laki ya sama. Statusnya bukan muhrim. Pokoknya namanya sepupu, yaitu anak-anak saudara ayah, anak-anak saudara ibu, itu adalah semuanya sepupu. Hukumnya boleh menikah antara sepupu. Jadi kalau kamu dengan sepupu nggak boleh menikah, sama anaknya paman boleh menikah. Tapi kamu sama pamannya, paman kamu boleh. Itu paman asli. Kalau paman tidak asli, contohnya apa? Sepupunya ayah kamu itu kan paman juga manggilnya, ya kan? Sepupu ayah kamu manggilnya paman, itu paman tidak asli. Kamu mau menikah nggak apa-apa sama paman. Paman yang sepupu tadi namanya paman tidak asli atau paman tidak langsung, bukan paman langsung. Dia sudah sepupu. Atau kakek sepupu. Saudaranya mbah kamu, sepupu daripada mbah kamu gitu, ya. Sepupu dari mbah kamu itu boleh menikah dengan kamu. Mau? Ya andai kata mau kan boleh. Karena itu bukan mahram. Intaha tahdibul furu'. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, diceritakan dari Aisyah radhiyallahu anha. Mudah-mudahan meridhai sapa Allah anha dari Aisyah. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam sunna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Kanjeng Nabi laha kepada Aisyah, innahu sesungguhnya kelakuan man u'tiya arifqa, man iku siapa, man utawi siapa, innahu sesungguhnya kelakuan man iku utawi siapa, iku u'tiya diberi sapa man arifqa ing kelembutan, faqad u'tiya maka sungguh diberi sapa man hatahu ing bagiannya man min khairid dunya, hatahu ing bagiannya man min khairid dunya dari kebaikannya dunia, wal akhirati dan akhirat. Kanjeng Nabi dawuh, diriwayatkan dari Aisyah, barang siapa yang diberikan kelembutan hati, maka sungguh dia diberi bagian kebaikan dunia dan akhirat. Orang kok hatinya lembut menjadi pemaaf, ya, menjadi bukan lembut itu penakut, enggak, tapi menjadi orang yang pemaaf. Kalau ada kawannya salah, dia sebesar apapun kesalahannya, dia memaklumi, lembut, enggak kasar sama kawannya, pokoknya lembut. Orang yang diberi kelembutan hati seperti ini berarti dia diberi kebaikan dunia akhirat. Kamu termasuk hatinya lembut apa enggak lembut? Sedang apa? Sedang enggak lembut
Tengah-tengah. Ya. Kadang lembut, kok enggak jelas. Itu namanya kan enggak jelas. Loh, kamu pengen lembut enggak hatinya? Pengen. Ya berusahalah untuk memaafkan, berusahalah jadi orang yang andai kata berkata sama kawannya tidak kasar, pokoknya berusaha dan memohon kepada Allah untuk dilembutkan hati, sehingga orang yang hatinya lembut mudah dinasihati, mudah menerima ilmu karena hatinya lembut. Kalau hatinya keras, ya kan, kawannya salah sedikit, senggol sedikit, jotos. Karena hatinya keras, kesenggol sudah marah. Padahal kesenggol nggak sengaja aja marah, apalagi sengaja karena keras. Kalau hatinya lembut, sengaja disenggol saja, dia tidak marah. Maaf, oh ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oh, itu hati apa? Yang lembut. Sehingga orang yang mempunyai hati lembut itu sungguh dia telah diberi kebaikan dunia dan akhirat. Wasilaturrahimi utawi silaturrahim wa husnul jiwari wa husnul jiwari dan baiknya bertetangga, wa husnul khuluqi dan baiknya akhlak, yu'ammirani ad-diyara iku meramaikan apa silaturahim wa husnul jiwar ad-diyara ing beberapa desa atau kampung, wa yazidani dan menambahi apa silaturahim wa husnul jiwar bil a'mari di dalam beberapa umur. Rawat cerita ing hadis sapa Imam Ahmad. Adapun silaturahim dan baiknya bertetangga dengan akhlak yang baik itu bisa meramaikan kampung. Karena hubungan baik bertetangga, ya tadi akhirnya kampung itu terasa damai. Orang tinggal di situ betah. Akhirnya makmur, tambah betah lagi. Kalau betah ramai enggak orang-orang? Ramai. Kalau betah. Maka jangan sampai di pondok itu gitu. Kawan kamu enggak betah karena kamu hatinya enggak lembut. Kamu sentai saja. Tahu sentai ya? Ngomong sama dia itu keras tuh. Baik lu tuh nyapu. Kamu itu. Nyapu sedikit. Dia belum mandi kamu bentak juga. Tuh punya mandi lu. Kamu enggak mandi bau. Mau makan juga gitu. Kamu enggak cepat makan nanti sakit. Kan baik-baik saja ngomongnya itu. Ayo Bang, cepat makan. Biasanya kamu kalau telat makan sakit. Itu kan dikomunikasikan yang baik saja. Tapi ngomongnya, wah, makan sana. Cepet makan nanti sakit lagi. Sakit ngerepotin. Itu kan namanya kasar apa lembut? Kasar. Akhirnya dia nggak betah. Aku nggak betah di pondok. Oh. Lah kalau nggak betah, jadinya sepi nanti. Paham ya? Jadi dengan baiknya bertetangga, menyambung silaturahmi, ini menjadikan kampung itu ramai. Wa yazidani fil amal, dan umurnya tambah panjang. Ya, umurnya tambah panjang. Karena betah. Akhirnya orang yang sajin silaturahmi ini memanjangkan umur. Karena banyak orang yang mendoakan silaturahmi, mudah-mudahan umur panjang. Kadang datang, wah
Umur panjang, baru saja tadi tak omongin. Biasanya 2 hari 3 hari udah kesini. Nah, ini bener kesini tenang. Wah, umur panjang ini baru diomongin sudah datang. Kan banyak kadang sebetulnya toh. Ya. Banyak dapat doa. Lupa, ya katanya ajal itu nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Kalau sudah waktunya mati ya mati. Sehingga kok ini bisa menambah panjangnya umur. Ada 2 kemungkinan. Kalau bisa saja yang dimaksud panjang umur ini panjang barokahnya. Sehingga umurnya 60 tahun tapi kebaikannya seperti dia hidup 100 tahun. Kebaikannya. Ini kalau di sisi itu. Di sisi memandang tidak bisa berubah itu kita. Kalau bagi Allah mau memanjangkan, mau menambah, mau mempercepat, ya bisa enggak Allah? Bisa. Terserah Allah. Kalau kita kembalikan ke Allah nisbatnya. Yang nggak bisa itu kita. Contohnya umpama begini, ada orang umur 50 tahun, takdirnya dia mati umur 60 tahun. Terus dia pengen mempercepat bunuh diri. Umur 50 tahun itu, saya pengen bunuh diri. Terus dia gantung diri. Belum sempat mati ketahuan. Wah, ketahuan tetangganya langsung ditebas talinya, hidup lagi. Gagal dia mau. Besok dia minum racun. Minum racun juga mati. Ketahuan dibawa ke rumah sakit, dirawat, sembuh lagi. Ya kan? Mau bunuh diri gagal terus. Pergi ke mana kira-kira? Kali pas banjir, dia pengen menghanyutkan diri. Ya kan? Terjun ke kali, hanyut. Nah, nggak bisa renang, pingsan. Nyangkut, ada orang mandi loh. Ini siapa yang ditolong? Ya, gagal lagi mau bunuh diri. Ya kan? Terus berusaha beberapa kali untuk bunuh diri, gagal. Karena memang belum waktunya dia mati. Nggak bisa kita mempercepat itu. Sebaliknya memperlambat juga nggak bisa. Mama takdirnya jam ini gitu. Walaupun dokter sedunia itu nunggu dengan alat secanggih-canggihnya supaya dia bisa tambah umurnya semenit saja, nggak akan bisa. Ya toh? Nggak akan bisa. Tapi kalau yang nambah Allah, ya bisa. Wong yang memberi hidup itu Allah. Yang memajukan Allah, ya bisa. Wong yang menyabut ataupun yang membuat memutuskan panjang atau pendek itu juga kalau nisbatnya ke Allah, innallaha ala kulli syai'in, dan itu bukan perkara yang mustahil gitu loh. Beda kalau begini, kalau perkara itu tidak mungkin bagi Allah, kalau perkara tidak mungkin ya nggak bisa. Contoh begini, mampu tidak Allah memasukkan lebih tauhid ini. Mampu tidak Allah memasukkan bumi ke dalam telur melalui lubang jarum dengan bentuk apa adanya? Mampu tidak? Mampu. Mampu tidak? Mampu. Lah kok mampu? Masa Allah nggak mampu? Pasti gitu toh? Iya. Loh sekarang pertanyaan gini, itu perkara mustahil apa nggak mustahil? Mustahil. Mustahil apa mungkin? Mustahil. Kalau perkara mungkin berarti Allah mampu. Kalau mustahil ya nggak usah dibilang mampu, ya mustahil. Mungkin apa mustahil? Mustahil. Pahami dulu pertanyaannya tadi. Saya ulang. Mampu ndak Allah memasukkan bumi ke dalam telur melalui lubang jarum dengan bentuk apa adanya? Itu mustahil apa perkara mustahil atau mungkin? Mustahil. Mustahilnya di mana? Karena bentuk apaan? Bumi segede ini, telur sekecil itu, lubang jarum ya sekecil itu. Apa adanya loh ya? Ya sesuai keadaannya. Kan mustahil. Kalau nggak percaya, kamu ngupil lah pakai jempol kaki. Ya. Kalau nggak percaya, coba kamu ngupil pakai jempol kaki. Itu mungkin apa mustahil? Mustahil. Nah, iya.
Kalau mustahil jangan bilang mampu atau tidak mampu, ya mustahil. Itu kan pertanyaan iblis kepada siapa? Nabi Idris. Nabi Idris itu sedang menjahit besi. Karena Nabi Idris itu ditundukkan besi di tangan Nabi Idris itu menjadi benang. Besi itu menjadi lemes, lunak, pokoknya manut. Artinya digawe kayak apa manut. Maka dijahit gitu aja. Tiba-tiba Iblis muncul, terus membuat pertanyaan itu. Maka sama Nabi Idris sambil jawab tadi, sebelum jawab sambil nyucuk jawab itu. Kalau yang kamu kehendaki, berarti PCCJ. Jadi ketemu setan kok PCCJ. Tekonono. Oh, kamu yang dulu dicoblos sama Nabi Idris ya? Kalau ketemu iblis yang PC. Itu kan nggak mungkin toh. Lah tapi kalau terserah Allah, mampu ndak Allah memasukkan bumi ke dalam telur dan melalui lubang jarum? Terserah Allah. Mau bumi dikecilkan atau telurnya yang dibesarkan, ya kan? Terserah Allah, maka Allah mampu. Untuk mengecilkan bumi sekecil jarum bisa. Terus dimasukkan ke telur nanti menjadi besar lagi bisa. Kalau terserah Allah, paham ya? Tapi pertanyaanmu yang mustahil tadi kan dengan bentuk apa adanya. Kalau dengan bentuk apa adanya ya tidak mungkin lah. Tak mungkin. Kalau kamu belum percaya ya nanti di kamar coba itu mobil pakai jempol kaki. Nah, kalau nggak masuk ya berarti dicoba itu aneh-aneh kamu. Kenapa kamu nggak pernah terlintas mobil pakai jempol kaki? Karena perkara mustahil. Jangankan jempol kaki, jempol tangan aja nggak kepikiran. Apalagi jempol kaki. Jadi kudrohnya Allah itu hubungannya dengan perkara yang mungkin. Kalau perkara yang mustahil ya tidak mungkin. Allah mampu tidak menciptakan anak bagi Allah. Lihat, anak bagi Allah itu perkara mustahil apa mungkin? Maka nggak usah dijawab mampu atau tidak mampu, katakan mustahil. Mustahil Allah menciptakan anak. Oh itu paham? Allah mampu tidak menciptakan Tuhan lagi? Jadi ini perkara mustahil. Kalau ada Tuhan dua, mustahil. Berarti tidak mungkin. Paham? Jangan setiap Allah itu kudroh, mampu. Mampu tidak memasukkan? Enggak. Kalau nggak mungkin ya nggak mungkin. Jangan nggak mungkin saja. Allah mampu nggak menciptakan anak? Mampu. Allah mampu nggak menciptakan istri bagi Allah? Mampu. Gimana ini? Ya kan semuanya kok mampu. Ada wilayahnya, wilayah kudrohnya Allah, hubungan kudrohnya Allah itu sangkut pautnya dengan perkara yang mungkin. Kalau nggak mungkin ya nggak ada hubungannya sama kudroh. Paham? Di tauhid itu kan gitu ya. Di ta'aluknya kudroh. Ta'aluknya kudroh. Terus. Sehingga umur itu mungkin gitu loh. Kalau menambah umur tadi perkara mungkin atau mustahil? Mungkin gitu loh. Perkara yang mungkin, mau memanjangkan umur kamu, mau mempendek umur kamu, itu perkara yang mungkin. Kalau dikembalikan Allah, nisbatnya kepada Allah ya boleh-boleh saja Allah menambahkan umur, terserah Allah, dari hak prerogatifnya Allah. Sehingga dikatakan bahwa orang yang silaturahmi itu memanjangkan umur. Makanya kamu sering silaturahmi yang wajib, tapi itu terus alasan, Bu saya puasa kemarin baru ngaji Bu, katanya silaturahmi itu bisa memanjangkan umur. Maka saya mau silaturahmi ini ke tempat kawan-kawan Bu. Kawan saya itu ada 10 Bu, maka ini saya pulang nih. Ya tentunya silaturahmi yang wajib.
Dan itu pun melihat keadaan. Loh, kamu perempuan, ada pamannya jauh, beda kabupaten, atau satu kabupaten tapi jauh. Yang kamu berkendaraan sendiri di sana beresiko. Ya, orang tua nggak tega untuk mengizinkan kamu. Terus orang tua bilang nggak usah lah nak. Itu bukan berarti memutus, bilang nggak usah tadi, karena menimbangkan keselamatan. Nah, jangan maksud kok katanya pokoknya wajib disambung. Ingat bahwa menyambung tidak harus kunjung kalau jauh itu. Kalau kunjung ya nanti bareng sama orang tua mungkin, gitu loh. Karena jauh. Waruya an Durrah binti Abi Lahab radhiyallahu anha. Mudah-mudahan meridhai insyaallah anha dari Durrah. Bukan Abi Lahabnya tapi apa? Durrah. Qalat berkata sapa Durrah. Qultu berkata sapa saya Rasulullah wahai Rasulullah. Man iku siapa khairun nasi utawi sebaik-baik manusia. Qala menjawab sapa Kanjeng Nabi, atqahum iku lebih takwanya nas lirabbi pada Tuhan, yakni Allah. Diriwayatkan dari Durrah bin Abi Lahab. Durrah berkata, qultu, saya berkata, wahai Rasulullah, siapa orang yang disebut khairun nas, sebaik-baik manusia? Qala, Kanjeng Nabi menjawab, atqahum lirabbi, yang paling takut, yang paling bertakwa kepada Allah. Maka kamu harus menjadi orang yang paling bertakwa. Kamu belajar ilmu, tahu ini haram, ini halal, ini boleh, ini enggak boleh, ini wajib. Maka perintah jalankan, larangan jauhi. Mahuat takwa. Apa itu takwa? Menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Imtisalul awamir wastinabul manhiyat. Menjalankan perintah karena itu diperintah, menjauhi larangan karena dilarang. Lagi saya tanya, kamu punya pacar belum? Belum. Lah kok nggak punya pacar? Oh nggak ada yang nembak jadi saya nggak punya pacar. Berarti dia dasar menjauhi larangan tidak karena takwa, karena tidak laku-laku. Memang nggak bermaksiat, nggak dosa, tapi nggak dapat pahala. Kan menjauhi maksiat, menjauhi larangan itu kan dapat pahala. Siapa orang yang menjauhi larangan dapat pahala? Yaitu orang yang menjauhnya karena itu sebagai larangan. Kenapa kamu nggak pacaran? Pacaran itu dilarang, maka saya tidak pacaran. Oh, ini baru tidak hanya dia nggak dosa, tapi dia dapat pahala. Kenapa kamu rajin sholat? Kalau nggak sholat di takzir ya saya sholat. Andai kata nggak di takzir itu saya nggak sholat, tidur aja tadi. Berarti kamu sholat tidak karena menjalankan perintah, karena takut takziran. Sehingga kamu tidak disebut bertakwa. Orang yang berimtisal, imtisal itu melaksanakannya sebab itu diperintah, menjauhinya sebab itu dilarang. Begitu. Kamu hari ini nggak gosok nggak? Ditanya, kamu nggak gosok kenapa? Karena itu dilarang Pak Yai. Wah, mantep. Kamu kenapa nggak gosok sandal? Ngapain gosok Pak Yai? Wong saya juga punya sandal. Kamu nggak dapat dosa karena nggak gosok, tapi nggak dapat pahala. Paham nggak? Jadi ada intisalnya di dalam menjalankan perintah, ada istinab. Istinab manhiyat sebagai larangan, menjauhi larangan, bukan karena tadi nggak laku-laku, ya kan? Ya nggak dosa saja, tapi nggak dapat. Kamu hari ini nggak mencuri dah? Nah, kenapa kamu nggak mencuri? Karena mencuri itu dilarang. Wah, bagus.
Kamu tidak hanya tidak dosa, tapi kamu juga dapat pahala. Kenapa kamu nggak mencuri? Nggak ada kesempatan Pak Yai. Loh itu kamu nggak dosa karena nggak mencuri, tapi nggak dapat pahala. Maka takwa itu penting. Ya, takwa itu penting. Dasar-dasar kita menjalankan perintah itu harus ada. Karena itu diperintah. Mau lelah, mau ditakzir atau tidak ditakzir, tetap kamu jalankan. Kenapa? Karena ini diperintah oleh Allah. Contohnya apa? Puasa. Gitu? Kamu di kamar sendiri, kamu di kamar mandi haus. Di situ kebetulan tadi malam ada minuman kamu yang ketinggalan, punya kamu tinggalan, dan masih enak, gitu. Haus sekali, kamu minum enggak? Enggak ada yang melihat, andai kata kamu minum, ya enggak? Enggak ada yang tahu. Tapi kamu tidak minum, itu kira-kira kamu puasa karena apa? Karena diperintah oleh Allah, sehingga kamu tetap menjalankan puasa. Karena dilarang minum itu, minum di waktu puasa membatalkan puasa. Allah perintah puasa, saya nggak mau minum. Loh gitu. Beda kalau 10 tahun yang lalu mungkin ya toh. 10 tahun yang lalu haus, Bu, minum. Ntar lagi 2 jam lagi. Haus Bu, masih 2 jam lagi, sabar Nak. Masuk kamar mandi, kok ada? Nggak ada tahu ini. Jangan-jangan minum. Itu 10 tahun yang lalu. Nah, sekarang karena sudah tahu puasa itu wajib, puasa itu diperintah oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina qablikum la'allakum tattaqun. Kita tahu itu diperintah, sehingga walaupun tidak ada yang melihat kita tetap mempertahankan, karena kita puasa karena Allah, bukan karena orang, ya toh. Nanti di rumah sendirian umpamanya, panas, haus, di kamarmu ada air putih, atau kamu di rumah sedang sendirian, bapaknya nggak ada, ibunya nggak ada, adiknya nggak ada, kamu buka kulkas itu, wah seger. Kamu minum? Tidak. Berarti kamu puasa sebab menjalankan perintah. Kalau tidak sebab menjalankan perintah, hanya takut sama orang tua, pasti akan diminum, ya kan? Pasti akan diminum. Wa awsaluhum rirrohimi, dan lebih menyambung-nyambungnya nas lirrohimi pada sanak. Sebaik-baik manusia adalah selain atqahum lirrabb adalah awsaluhum lirrohim, yang paling menyambung-nyambungnya kepada, yang rajin menyambung, itu atqahum. Wa amurahum bil ma'rufi, dan lebih perintah-perintahnya dengan kebaikan. Wa amrohum, dan lebih perintah-perintahnya nas bil ma'rufi dengan kebaikan. Wa anhahum, dan lebih mencegah-cegahnya nas anil mungkari, dari kemungkaran. Rawa cerita hing hadis sapa Abu Syekh, termasuk khairun nas siapa? Yaitu orang yang paling amar ma'ruf, paling perintah kebaikan, dan paling mencegah kepada kemungkaran. Di antaranya, di mana kamu dapat itu? Di pesantren, ya kan? Aturan ketat, pacaran tidak boleh, ya toh? Kamu ketahuan kirim salam dipanggil, kirim salam saja, dipanggil sama pengurus. Lo itu anhahum, jangan nanti kamu apa ketat, banyak aturan. Loh, enggak, di pondok ini dalam rangka menjadi anhahum, lebih mencegah-cegahnya kepada kemungkaran. Masa nemu anak laki-laki aja nginceng dari sana nggak boleh,
saya nginceng dihukum. Itu taruh lagi tuh kawan. Lo itu anhahum. Karena untuk menuju atqa lebih supaya menjadi khairun nas. Mungkin kamu di luaran nggak mendapatkan itu. Ya toh? Coba kamu bilang ke pengurus. Ustazah, si A tadi lo WA ke saya loh Ustazah ini gitu. Dia mengatakan ini. Pasti, oh kamu pacaran ya? Paham nggak? Kamu ngincem nggak boleh, kamu gini nggak boleh, kamu ketemuan nggak boleh, ya toh? Kamu kirim surat nggak boleh. Lu dulu itu pandai-pandai. Dulu waktu belum dipisah masih jamaahnya itu jadi satu di masjid masih sedikit dulu. Dan memang belum punya tempat di Putri untuk jamaah. Oh itu ada santri yang datangnya cepat sekali ke masjid. Bukan mau iktikaf, ternyata mengambil surat. Ternyata yang laki-laki tadi meletakkan suratnya di Al-Quran. Nanti yang perempuan ini segera ngambil Quran, etok-etok baca. Tapi yang dibaca bukan Quran, itu surat. Nanti balasnya ya di situ dan diletakkan di situ. Lah kok Quran dijadikan pos? Dulu pernah terjadi. Akhirnya ini harus dipisah. Harus dipisah. Wah kalinya banyak. Ada yang kirim surat itu melalui daun. Jadi ada di bunga itu ditulisi. Nanti yang satunya lewat bunga itu yang nulis. Itu kok bunga? Daun pepohonan jadi. Ini bukan kreatif. Wah akhirnya ketahuan. Wah ini nggak boleh lagi begini. Banyak cara yang dilakukan, akhirnya kita cegah untuk menuju khairun nas. Jangan pula kamu bilang banyak aturan, gak enak. Ya memang harus khairun nas, menjadi anhahum, ya toh. Maka nanti kalau kamu menjadi ibu, kan jadi ibu dah ya. Nanti punya anak, ya kan? Punya anak, terus kamu ada laki-laki yang mau jemput kamu. Kok menjemput kamu? Menjemput anak kamu itu maksudnya. Anak kamu perempuan mau dijemput sama anak laki-laki. Loh kamu siapa? Saya Pak Ijo. Loh apa? Saya sudah janjian sama anak sampai mau jemput. Oh nggak bisa. Nggak bisa. Nggak boleh. Udah. Tapi kami sudah janjian. Iya nggak. Memang kami sudah janjian tapi nggak boleh. Oh, harus gitu, jangan. Oh ya, Pak Inah, kamu dipanggil Pak Ijo. Wah, kacau itu. Jangan kacau. Kok malah seneng anaknya dijemput laki-laki untuk bermain. Yang bukan muhrimnya, ya nggak boleh. Karena lu kamu melarang, umpama kamu dilarang, kamu dijemput oleh laki-laki, terus ibumu melarang, ayahmu melarang. Itu ayahmu dalam rangka menjadi orang yang khairun nas. Malah kamu jelek-jelekin, ayah itu nggak kayak ayah yang lain, nggak gaul. Masa saya diapelin nggak boleh? Wah orang tua nggak gaul. Enggak, orang tuamu itu baik. Karena orang tuamu menjadi khairun nas. Lah, apa buktinya? Anhahum al-munkar, anil munkar. Yaitu menjadi orang yang lebih mencegah kepada kemungkaran. Orang tuamu di rumah cerewet. Oh, nak cepet sholat, nak ini udah waktunya sholat. Iya bu, bentar lagi. Bentar, ayo cepet sholat, ini udah waktunya sholat. Orang tua ini kayak saya masih kecil aja diperintah gini-gini. Lo ada anak yang seperti itu, santri dulu. Orang tuanya gitu dianggap orang tuanya apa? Nggak dewasa. Saya sudah gede kok diperintah kayak anak kecil. Loh, itu orang tuamu pengen kamu cepat sholat karena orang tua pengen menjadi amurahum. Sehingga khairun nas, lebih perintah-perintahnya orang tua kepada anaknya tepat tentang sholat. Sehingga orang tuamu pengen jadi khairun nas. Kamu harus mendukung kok, kamu ngomel-ngomel. Kamu pengen nggak orang tuamu jadi khairun nas? Lah kok kamu ngomel-ngomel? Oh. Paham?
Maka ini pentingnya ngaji, sehingga dengan ngaji kamu mengerti. Apa yang dilakukan orang tua kamu, oh ternyata orang tuaku pengen jadi khairun nas, harus saya dukung. Rawahu Abul Syekh, wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ma 'allamtani farudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tusini ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.